Lihat, ketika dia diam seperti ini, itu bukan penutupan, itu adalah renungan, itu adalah refleksi. Itu berarti Anda masih ada di pikirannya lebih dari yang ingin dia akui. Dia memikirkan momen-momen, keputusan-keputusan, kesalahan-kesalahan, dan mungkin bahkan mempertanyakan, apakah melepaskan Anda adalah keputusan yang tepat. Hari ini kita akan membahas mengapa diamnya dia bukanlah akhir dari cerita. Faktanya itu seringkali hanya awal dari dia menyadari apa yang mungkin telah dia hilangkan. Mari kita mulai. Nomor 1, jarak memicu refleksi. Hanya karena dia tidak mengirim pesan atau menelepon, tidak berarti Anda dihapus dari pikirannya. Faktanya seringkali sebaliknya. Larut malam, ketika segalanya melambat dan dunia menjadi tenang, pikirannya mulai mengingat kembali momen-momen yang Anda bagi. Percakapan, senyuman, cerita yang belum selesai. Semua itu mulai diputar kembali di kepalanya seperti film pribadi yang tidak bisa dia matikan. Disinilah banyak pria membuat kesalahan kritis. Mereka terburu-buru untuk mengganggu proses itu. Mereka mengirim pesan lain, mengangkat telepon, atau mencoba memperbaiki sesuatu yang mungkin tidak bahkan rusak. Dan dengan melakukan itu, mereka mempersingkat momen ketika dia secara alami memikirkan mereka. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan biarkan masa depan mengganggu Anda. Anda akan menghadapinya jika Anda harus dengan senjata akal yang sama yang hari ini melindungi Anda dari masa kini." Kebijaksanaan itu berlaku di sini. Peran Anda bukan untuk stres tentang apa yang dia pikirkan. Itu untuk tetap tenang, hidup dengan tujuan, dan menjaga pikiran Anda fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan. Bayangkan ini, ketika Anda menjatuhkan batu ke dalam air tenang, riak-riak bergerak keluar dengan sendirinya. Anda tidak perlu terus-menerus memercikan kolam. Hal yang sama terjadi di pikirannya. Interaksi terakhir yang berarti Anda adalah batu. Pikirannya adalah riak-riak. Biarkan mereka menyebar. Dan ini adalah sesuatu yang patut diingat. Orang tidak kehilangan tidur karena seseorang yang tidak berarti bagi mereka. Mereka tidak terjaga pada pukul 2 naon pagi, memutar kembali momen-momen dengan seseorang yang telah mereka lupakan. Jadi jika dia berbaring di sana, mata terbuka dalam gelap memikirkan tentang Anda, itu bukan kekosongan, itu adalah pemrosesan emosional. Beri dia ruang untuk merasakannya. Biarkan dia duduk dengan pertanyaannya sendiri. Mungkin dia bertanya-tanya apakah dia salah menilai Anda. Mungkin dia menyadari dia menganggap kehadiran Anda remeh. Atau mungkin dia memperhatikan sesuatu yang kuat. Anda tidak mengejar, Anda berkembang. Anda menjadi pria yang tenang, fokus, dan berkomitmen pada hidupnya sendiri. Misi Anda bukan untuk menunggu sambil menatap ponsel. Itu untuk membangun hidup yang membuat Anda bangga. Apakah dia menelepon atau tidak, untuk mempertajam pikiran Anda, dan untuk memperkuat tujuan Anda. Dan ketika Anda melakukan itu, sesuatu yang menarik terjadi. Ketika Anda berhenti khawatir tentang apakah dia akan menghubungi, itu seringkali adalah saat di mana dia melakukannya. Nomor 2, lingkaran pikiran tengah malam. Inilah saat dia memikirkan Anda paling banyak. Bukan saat dia keluar dengan teman-teman, bukan saat dia sibuk, tetapi di malam hari, sendirian, ketika lampu dimatikan dan ponselnya diam. Saat itulah kenangan muncul. Percakapan terakhir itu, tatapan yang Anda berikan padanya, pikiran dia mulai berulang, dan tebak apa? Anda adalah bagian dari lingkaran itu. Jam-jam tenang sangat kuat karena menghilangkan gangguan. Tidak ada menggulir, tidak ada kebisingan, tidak ada topeng sosial yang harus dikenakan. Hanya dia di kamarnya, menatap langit-langit atau memeluk bantalnya. Dan tiba-tiba, tanpa peringatan, nama Anda muncul di pikirannya. Bukan karena dia merencanakannya, tetapi karena pikiran selalu kembali kepada apa yang terasa belum terselesaikan. Disinilah banyak pria membuat kesalahan. Mereka berpikir, dia tidak menelepon saya, jadi dia telah melupakan saya. Tapi saudaraku, ketidakhadiran tindakan tidak selalu berarti ketidakhadiran pikiran. Terkadang diam itu keras, terkadang jarak bukanlah penolakan, itu adalah refleksi. Dan larut malam ketika segalanya memudar, refleksi itu menjadi lebih tajam. Seorang pria stoik memahami ini.
Dia tidak perlu mengganggu proses atau memaksa kontak. Dia tidak panik karena dia tidak mengirim pesan. Dia tahu hidup berkembang dalam siklus. Para Stoik mengajarkan kita untuk mempercayai ritme alami segala sesuatu. Jika Anda menanam benih, Anda tidak menggali setiap hari untuk memeriksa apakah itu tumbuh. Anda menyiramnya dengan kesabaran. Anda memberinya ruang dan membiarkan hidup melakukan apa yang dilakukan hidup. Dia mungkin tidak menghubungi saat ini, kebanggaannya mungkin menahannya, dan egonya mungkin memberitahunya untuk tetap diam. Tapi itu tidak berarti Anda tidak ada di pikirannya. Faktanya, keheningan seringkali berarti Anda mengambil lebih banyak ruang di sana daripada yang Anda sadari. Anda adalah bagian dari lingkaran tengah malamnya, pikiran-pikiran yang datang ketika dia sendirian dengan dirinya sendiri, ketika tidak ada yang melihat, dan ketika tidak ada yang ada untuk mengalihkan perhatiannya dari apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Pikirkan tentang ini. Sudah berapa kali Anda mengalami ini juga? Pada pukul 2.00 pagi, ketika dunia diam, pikiran Anda memutar kembali momen-momen tertentu, orang-orang tertentu. Ini adalah sifat manusia. Ini bukan kelemahan. Ini adalah memori yang sedang bekerja. Dan jika Anda telah hidup dengan kehadiran, jika Anda telah meninggalkan kesan yang nyata, Anda akan muncul kembali di pikirannya, apakah dia mengakuinya atau tidak. Jadi, inilah langkah kekuatan yang sebenarnya. Anda tidak mengejar. Anda tidak merusak kedamaian Anda sendiri mencoba memaksa tangannya. Anda hidup dengan baik. Anda fokus pada jalur Anda. Anda tetap tenang dalam keheningan, mengetahui bahwa pikiran larut malam bukanlah sesuatu yang bisa Anda kendalikan. Itu adalah miliknya untuk dibawa. Dan percayalah, dia membawanya. Jadi luangkan waktu sejenak jika Anda menonton ini sekarang dan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pemikiran Anda. Atau cukup ketik, biarkan keheningan melakukan pekerjaan. Ini sederhana, tetapi itu mengingatkan Anda dan semua orang di sini bahwa kedamaian dan kesabaran meninggalkan jejak yang lebih dalam daripada mengejar yang pernah bisa. Dan sambil Anda melakukannya, beri video ini suka. Itu membantu kami menjangkau lebih banyak pria yang membutuhkan pesan ini. Sekarang, mari kita lanjutkan. Nomor 3, egonya tetap diam, tetapi hatinya ingat. Kebanggaan adalah hal yang kuat. Egonya memberitahunya. Jangan kirim pesan kepadanya terlebih dahulu. Jangan tunjukkan kelemahan. Tapi hatinya sibuk memutar kembali momen-momen yang Anda bagi. Itu adalah perang diam yang terjadi di dalam dirinya. Dorongan dan tarikan antara ingin melindungi kebanggaannya dan diam-diam merindukan Anda ketika tidak ada yang melihat. Marcus Aurelius berkata, jangan buang waktu lagi berdebat tentang apa yang seharusnya menjadi pria baik. Jadilah salah satunya. Itu berarti Anda tidak terjebak memikirkan langkah apa yang harus Anda ambil selanjutnya. Anda tidak duduk di sana merancang teks yang sempurna atau bertanya-tanya bagaimana memicu respons. Anda tetap teguh. Anda tidak berdebat. Anda tidak meminta. Anda hanya ada. Bayangkan ini, pada tengah malam dia berbaring di tempat tidur menggulir ponselnya, tetapi segalanya terasa kosong. Daftar putar yang Anda bagi mulai diputar. Foto dari beberapa minggu lalu muncul di ingatannya. Jarinya melayang di atas nama Anda, tetapi dia tidak menelepon. Bukan karena dia tidak memikirkan Anda, tetapi karena egonya menjaga pintu, berbisik, tetap diam, biarkan dia menghubungi terlebih dahulu. Tapi seorang pria yang memahami stoicisme tidak membiarkan ini mengguncang kedamaian batinnya. Dia tidak mengambil keheningan sebagai penolakan. Dia menganggapnya sebagai bagian dari aliran alami kehidupan. Sama seperti laut memiliki pasang surutnya, hubungan manusia memiliki siklus kedekatan dan jarak. Pria Stoik belajar menguasai responsnya terhadap siklus-siklus itu. Dia tahu bahwa keheningan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Itu adalah sesuatu yang perlu dihormati. Sekarang sementara dia tidak menelepon, dia masih memikirkan Anda setiap malam. Percakapan terakhir itu, senyuman yang Anda berikan padanya ketika Anda pergi dengan tenang alih-alih berdebat, cara Anda tidak runtuh di bawah beban ketidakpastian. Hal-hal itu bergema lebih keras daripada pesan teks manapun yang pernah ada. Jadi apa yang Anda lakukan? Anda terus membangun diri Anda. Anda fokus pada pertumbuhan Anda sendiri. Anda hidup sepenuhnya,
bukan untuk mengesankan dia, tetapi karena itulah yang dilakukan oleh seorang pria disiplin. Dan ketika dia memikirkan Anda, yang pasti akan dia lakukan, itu tidak hanya akan menjadi kenangan masa lalu yang mengalir di pikirannya, itu akan menjadi pikiran tentang pria yang sedang Anda jadikan saat ini. Seorang pria yang tahu nilai dirinya, yang bergerak dengan kepercayaan diri yang tenang, dan yang tidak pernah membiarkan keheningan sementara mengguncang kedamaian batinnya. Itulah perbedaan antara mengejar dan menarik. Itulah kekuatan membiarkan egonya berjuang dengan keheningan, sementara Anda tetap kokoh dalam diri Anda. Nomor 4, hukum momentum emosional. Setiap hari dia memikirkan Anda tanpa berbicara dengan Anda, berat emosional itu tumbuh. Itu adalah momentum yang tenang. Ini seperti bola salju yang menggelinding ke bawah bukit. Setiap hari dia menahan diri untuk tidak menelepon. Setiap malam dia bertanya-tanya, tetapi tetap diam. Bola salju itu semakin cepat. Dan inilah yang sering dilupakan oleh banyak pria. Anda tidak seharusnya mengganggu itu. Anda tidak seharusnya berlari ke atas bukit dan mencoba menghentikannya. Semakin Anda mengejar, semakin Anda merusak proses yang sebenarnya bekerja untuk keuntungan Anda. Seorang pria stoik tahu ini. Dia memahami bahwa emosi seperti energi terbangun seiring waktu jika dibiarkan sendiri. Dan ini terutama benar dalam keheningan. Pikirkan tentang ini. Dia tidak menelepon, tetapi itu tidak berarti dia telah melupakan Anda. Justru sebaliknya. Setiap malam ketika dunia menjadi tenang, ketika gangguannya habis, dia mulai memikirkan Anda lagi. Percakapan terakhir itu, cara Anda biasa melihatnya, cara Anda tidak memohon ketika dia menjauh. Pikiran-pikiran itu terus berputar kembali seperti lingkaran tenang yang dimainkan di pikirannya. Dan semakin banyak malam yang berlalu, semakin berat rasa lingkaran itu. Bayangkan Anda berdiri diam di tengah hidup Anda sendiri, sementara dia mondar-mandir di pikirannya. Haruskah dia menelepon Anda? Haruskah dia tidak? Haruskah dia memecah keheningan atau harus dia mempertahankan kebanggaannya? Ketegangan emosional itu tumbuh secara tenang tetapi kuat. Para stoik akan menyebut ini membiarkan alam mengambil jalannya. Marcus Aurelius mengingatkan kita, hambatan terhadap tindakan memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan. Keheningan dia terasa seperti tembok, tetapi sebenarnya itu menjadi jalan yang membawanya kembali kepada Anda jika Anda membiarkannya. Kesalahan yang dibuat oleh banyak pria adalah mencoba mengendalikan momen terlalu cepat. Mereka memecahkan keheningan mereka sendiri karena ketakutan. Mereka mengirim pesan terlebih dahulu karena mereka tidak dapat menangani ketidakpastian. Tetapi pria stoik memahami hukum momentum emosional. Dia tahu bahwa kesabaran bukan hanya menunggu, itu adalah membiarkan bola salju emosional melakukan pekerjaannya. Biarkan ia bergulir. Biarkan ia tumbuh, biarkan dia duduk dengan gema ketidakhadiran Anda. Ketika dia memikirkan Anda di malam hari, di saat-saat tenang ketika tidak ada orang lain di sekitar, itulah saat momentum sedang dibangun. Dia mungkin tidak menelepon, tetapi Anda ada di pikirannya. Dan setiap malam yang sunyi menambah berat pada pikiran itu. Nomor 5, keanggraban memudar, misteri tetap. Ketika Anda terlalu tersedia, Anda menjadi suara latar, terprediksi dan mudah untuk diabaikan. Ini bukan karena dia orang yang buruk. Ini hanya cara kerja pikiran manusia. Kita terbiasa dengan hal-hal yang selalu dalam jangkauan. Ini seperti meninggalkan TV menyala di latar belakang sepanjang hari. Setelah beberapa waktu, Anda berhenti memperhatikan suara itu. Hal yang sama terjadi dalam hubungan. Jika Anda selalu hadir, selalu mengirim pesan selamat pagi, selalu bertanya bagaimana harinya, Anda perlahan-lahan kehilangan elemen kejutan. Anda menjadi bagian dari rutinnya, dan rutinitas tidak menggugah hati. Mereka menenangkannya, kadang-kadang sampai pada titik ketidakpedulian. Tetapi ketika Anda mundur, ketika Anda berhenti menelepon, ketika Anda berhenti muncul di setiap pemberitahuan, Anda menciptakan ruang, dan ruang menciptakan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, Anda bukan lagi pria yang mengirim pesan setiap pagi. Sekarang Anda adalah pria yang dia pikirkan larut malam. Keheningan yang Anda tinggalkan bukanlah kosong. Itu penuh dengan pertanyaan. Apakah dia memikirkan saya? Apakah dia sudah move on? Apakah saya telah kehilangannya?
Saat itulah pikiran mulai berulang, terutama di malam hari ketika tidak ada kebisingan untuk membanjiri pikiran-pikiran itu. Dia tidak menelepon, tetapi dia memikirkan Anda setiap malam. Egonya mungkin memberitahunya, jangan menghubungi, tetap kuat, jangan terlihat lemah. Tetapi hatinya memutar kembali momen-momen yang Anda bagi. Suara Anda, cara Anda melihatnya, saat-saat ketika Anda membuatnya merasa diperhatikan. Ini adalah saat di mana jalan stoik memberi Anda keuntungan. Seorang pria stoik memahami perbedaan antara mengejar dan membiarkan. Dia tahu bahwa perhatian kehilangan nilainya ketika diberikan terlalu bebas. Dia tahu kekuatan pengendalian diri. Ingat apa yang diajarkan Epictetus. Kita tidak boleh mencari agar segala sesuatu terjadi seperti yang kita inginkan, tetapi agar segala sesuatu terjadi sesuai dengan keadaannya. Dalam hal ini, itu berarti membiarkan dia duduk dengan keheningan yang Anda tinggalkan. Membiarkannya merenung, membiarkannya merasakan kekosongan. Apakah Anda pernah memperhatikan bagaimana matahari terbenam yang langka atau acara setahun sekali memiliki bobot emosional lebih daripada sesuatu yang Anda lihat setiap hari? Itu karena kelangkaan menciptakan nilai. Dan ketika Anda berhenti menghubungi, ketika Anda mundur, bukan karena kebencian, tetapi karena menghargai diri sendiri, Anda secara alami menjadi langka lagi. Tidak hanya untuknya, tetapi secara umum. Anda tidak lagi menjadi pria yang membutuhkan validasi konstan. Anda adalah pria yang menghargai waktu sendiri, yang hidup dengan tujuan, yang membiarkan orang datang kepada dirinya ketika mereka sudah siap. Itulah mengapa saat ini, saat Anda menonton ini, dia mungkin berbaring di tempat tidur menatap langit-langitnya. Dia tidak akan mengatakannya dengan keras. Dia mungkin tidak bahkan mengirim pesan kepada Anda besok. Tetapi percayalah, dia memikirkan Anda setiap malam karena misteri tetap. Itu tetap ada. Itu menciptakan gravitasi yang menarik pikiran-pikirannya ketika dunia akhirnya menjadi tenang. Dan jika Anda bisa tetap berakar dalam keheningan Anda, jika Anda bisa mempertahankan posisi Anda tanpa menyerah pada dorongan, Anda akan menyadari sesuatu yang kuat. Anda tidak kehilangan dia. Anda membiarkannya menyadari nilai Anda sendiri. Sebelum kita lanjut, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Apakah Anda terlalu tersedia akhir-akhir ini? Terkadang mundur adalah apa yang membuat seseorang menyadari nilai Anda.